Thank you for coming, Pendeta Yeri. Thank you udah diundang. Apa kabar? Baik. Thank you. Lo dengar berita hari ini kan, ada ibu-ibu ketahuan nyolong di Alfamart. Ya. Terus sama pegawainya divideoin dan diupload. Terus ibu-ibunya marah. Terus dia bawa pengacara untuk nyuruh si pegawai itu bikin video permintaan maaf ke ibunya. Terus yang menarik nih, baru-baru ini si pengacara ngomong gini, itu ibu lupa bayar. Banyak pikiran. Itu belum gue baca tuh, belum gue dengar tuh. Iya. So what do you think? Ya, yang terakhir gue nonton tuh video klarifikasinya. Kan pegawainya diapit dua, ibu dan pengacara ngambil statement minta maaf gitu. Nah terus itu berikut berarti dia kelelahan ya. Lupa bayar. Iya. Ya pertama ini gue ngeliat dulu secara keseluruhan ya. Memang persepsi publik ini seakan-akan terus membutuhkan cerita-cerita begini ya. Sehingga portal-portal ini juga mengangkat kayak nggak ada henti gitu. Padahal ini kan kejadian hari-hari gitu loh. Ya kan. Hal besar dikecilin, hal kecil dibesarin gitu. Sebenarnya bisa terselesaikan di situ aja, meski terlepas siapa benar siapa salah, attitude-nya juga bener apa enggak. Ya. Tapi kenapa harus menjadi konsumsi publik yang seakan-akan kayak ini tuh harus selalu ada gitu. Itu dulu yang pertama. Gitu. Peran media berarti. Ya peran medianya. Lalu yang kedua ya itu kan gue nggak tahu ya sering terjadi apa enggak ya. Mungkin ya kita masuk dalam ranah asumsi nih, ada mungkin ibunya ini klepto atau gimana, apa memang keletihan atau gimana gitu. Ya kan. Ya yang pasti namanya karyawan kalau itu diambil dia kan nombok jadinya. Gitu. Pasti kan ini nggak merugi juga gitu. Jadi gue lihat ya ini adalah semangat dari warga negara Indonesia yang tetap ingin keadilan itu terwujud. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak adil atau orang merugikan, semangat untuk mencari keadilannya sekarang pertama itu tinggi, kedua punya jalur khusus. Ya kan, kamera berkuasa. Ya sehingga ya dengan ramainya gini kan ya otomatis orang masih merespek lah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jauh bener ya, ya. Soalnya kan yang menarik kan ketika ibunya bawa pengacara, si Alfamart meng-hire pengacara raja terakhir. Waduh, Hotman Paris. Oh ya? Iya. Wih. Ini yang terjadi sekarang ini. Menurut lu bakal bagaimana nih ceritanya? Ya lama-lama menjadi tontonan yang aneh sih, ya gitu. Jadi ceritanya ya akhirnya jadi kekuatan dua pengacara gitu. Ya, dimulai dari coklat berakhir dari dua pengacara yang bertarung dan apa ya, atas nama apa ya kalau kayak gini ya. Nama baik kah, keadilan kah, gengsi kah gitu. Tapi aneh aja sih gitu. Udah cukuplah kasus yang belakangan ini rame dengan pengacara yang diganti-ganti dan nggak jelas-jelas ujungnya mana. Tapi ini kan sesuatu yang kayaknya bisa diselesaikan secara baik-baik lah. Mestinya gitu ya? Iya. Oke. Ini sekarang pertanyaan terakhir. Seandainya ibu itu adalah jemaat gereja lo, apa yang akan lo katakan ke ibu-ibu itu setelah dia ketahuan nyolong coklat? Ya kalau dia ketahuan dan ternyata memang salah, ya pertama nggak perlu bawa pengacara untuk membela diri karena sejatinya pembelaan itu haknya Tuhan. Gitu kalau dalam kacamata kekristenan dan jemaat gitu. Jadi menuntut balas ya itu bagiannya Tuhan gitu. Kalau kita dirugikan, kita bahkan dikatakan berdoa buat orang yang buat jahat sama kita, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, realisasinya itu. Dan hidup dalam kejujuran dan kebenaran itu juga bagian dari hidup bertuhan gitu. Jadi mau nggak mau integritas, keadilan dan kebenaran itu harus diungkapkan. Kalau salah ya aku salah. Ya pasti ada pelayanan, ada konsekuensi hukum dong. Konsekuensi hukum tetap harus ditanggung. Sekalipun mungkin proses kekeluargaan itu jalan, secara pelayanan juga dilakukan karena itu kan sebuah konsekuensi. Kalau begitu si ibu-ibu itu akan mendapatkan konsekuensi juga nggak dari gereja lo seandainya dia adalah jemaat lo? Konsekuensi sosial dari gereja dari. Nah kalau itu edukasi part gua akan memframing di dalam sebuah pelayanan bahwa
ya di dalam hidup bersama tuh nggak harus sama, dalam artian ada kita yang mungkin nggak lakukan kejahatan. Ya bergaulah juga dengan orang yang melakukan kejahatan dalam satu lingkungan masyarakat. Kalau dalam satu gereja memberikan stigma negatif, ya itu nggak benar juga, bahwa ya kan. Contoh, ada orang maling di gereja. Banyak nih. Ada lah. Yang ketahuan. Orang ya kan, kadang orang kan fokusnya ke Tuhan, kadang-kadang nggak ini tasnya di mana, ininya di mana. Lalu pertanyaannya, bagusnya diapain nih? Ya kan, dari kacamata kerohanian, kalau gue itu terjadi di gereja gue, bahwa kita kan orang gereja kan suka berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa datang. Nah kebetulan yang datang maling. Ya itu salah satu jawaban doa harusnya, ya kan. Ya jadi memang itulah fungsional gereja, bukan cuma orang baik aja, orang dengan segala motivasi yang tetap punya kemungkinan untuk bisa baik dan kembali punya masa depan. Gitu. Oke. Ya, kalau begitu, thank you Pendeta Yeri. Thank you udah diajak, thank you.